Tadi Bang Fahri bilang 2020 itu Pak Jokowi menanyakan ke Prabowo Subianto bahwa apakah betul mau maju lagi nggak masa depan politiknya begitu. Artinya nggak mungkin ujuk-ujuk Pak Jokowi bertanya soal itu kalau nggak mau memberikan support begitu, support ataupun dukungan. Apakah padahal kan Pak Jokowi pada saat itu dan sampai sekarang juga kita tahu bagian dari PDIP. Apakah pada saat itu ada mungkin sudah pergesekan antara Joko Widodo dengan PDIP, Bang? Seseorang itu kalau sudah jadi presiden, itu jejak partai dalam dirinya itu hilang. Karena dalam tradisi kita bernegara itu, loyalitas itu adalah kepada rakyat. Jadi kepada bangsa. Itulah yang disebut oleh para demokrat-demokrat lama dulu. Dia bilang, when loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kalau loyalitas kepada negara dan bangsa mulai, maka loyalitas kepada partai berhenti sebenarnya. Jadi Presiden Jokowi sebagai presiden adalah milik rakyat. Karena yang membuat dia berkuasa itu kan karena dipilih oleh rakyat. Partai politik kan hanya mencalonkan. Tidak dipilih tidak jadi apa-apa gitu. Nah, sebagai presiden dia tentu kepala negara, kepala pemerintahan. Dia memimpin pemerintahan tapi dia juga memimpin negara. Dia memikirkan apa yang menjadi masa depan bangsa ini gitu. Sehingga dalam politik dia wajar kalau bertanya kepada lawannya yang mantan lawannya 2 kali ini, ya Pak Prabowo, gimana 2024? Dan Prabowo seorang yang terkenal loyal itu jawabannya clear. Pak, saya terserah Bapak. Kalau saya didukung, ya saya maju gitu. Kalau Bapak menyetujui, saya maju. Kira-kira begitu. Bang, tapi Nah, tidak. pernyataan seperti ini saya kira ya itu buat Pak Jokowi itu berkesan sekali begitu. Oke, tapi kan tidak mungkin ujuk-ujuk seorang politisi bertanya hanya dalam konteks itu saja. Pasti ada yang menyebabkan sebelumnya. Apa mungkin Abang sudah dengar dari 2020 sudah ada mungkin pergesekan lah tadi, itu belum terjawab. Abang kan mengaku nih tadi sering bertemu dengan Pak Jokowi meskipun mengkritisi Pak Jokowi. Apa Abang dengar soal itu? Sebenarnya dengan pertanyaan itu kan artinya Pak Jokowi ingin memeta politik masa depan kan. Kira-kira ini yang berpotensi ini siapa? Dia udah tahu misalnya di PDIP ada tiket 1, ya kan. Tapi yang lain itu kan dengan threshold 20%, ini kan kartunya nggak cukup. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo bilang saya maju kalau Pak Jokowi mendukung, dan mungkin tentu Pak Jokowi kan nggak mungkin ngomong saya nggak dukung misalnya. Orang ini menterinya kok dan dia lihat kerja bagus gitu, ya udah saya dukung Pak, kira-kira gitu kan. Nah akhirnya dapat tiket, 1 kelompok tiket gitu. Harusnya tiket ini bisa jadi 4. Tapi kemudian di tengah jalan kan muncul gagasan tentang koalisi besar gitu. Seharusnya memang semua partai yang ada di kabinet itu membentuk satu koalisi menghadapi orang lain di luar sana yang melawan kabinet itu, gagasan kabinet dan program kabinet. Tapi kemudian kan hanya 3 ya sekarang ini. Nah Pak Jokowi tentu ingin tahu itu kan dari awal gitu sehingga dia bisa mapping gitu konfigurasi politik ke depan itu apa yang akan terjadi gitu. Sebenarnya Pak Jokowi mimpinya kan dia ingin dalam kabinet itu cuman 1 calon, 1 pasang calon dan di luar sana ada 1 gitu. Sehingga dia membayangkan bahwa waktu itu karena Pak Prabowo maunya jadi presiden tinggal cari wakil kan dari dalam koalisi pemerintah. Jadi awalnya gini, mau disandingkan antara Prabowo Subianto dengan kader dari PDIP. Ya kira-kira begitu awal Oke. gagasannya. Bukan artinya ada sebuah permasalahan dengan PDIP ya, itu harus clear dulu yang kita. Nggak ada, Oke. waktu itu sebenarnya memang keinginan kuatnya karena juga dulu kan Ibu Mega sama Pak Prabowo pernah ada perjanjian batu tulis. Ya. Dan sekarang ini faktanya adalah partai terbesarnya adalah PDIP, tetapi di situ kan tidak ada yang sesenior Pak Prabowo kan. Pikiran Pak Prabowo di awal kan Mbak Puan tuh Ya, menjadi wakil ya. gitu. Terus kenapa nggak jadi Bang? Ya itu yang kita nggak tahu. Ya sebenarnya keinginan Pak Prabowo dari awal itu. Beliau bikin gampang aja. Ini kabinet berjalan, Pak Jokowi mimpin kita, ya kan. Kabinet harus kompak sampai di ujung karena kita lalui Covid, kita lalui krisis ekonomi, kita lalui perang dan seterusnya. Ini ada perang lagi di Palestina. Kita udah lalui ini semua. Ya udah kita 1 aja kandidatnya melawan yang lain gitu loh, yang betul-betul mau melawan tesis daripada pemerintahan ini. Nah itu tidak terjadi, akhirnya kan jadi 3 kan.
Saya kira itulah yang kemudian di ujung ketika mencari siapa yang kira-kira cocok untuk mewakili Pak Prabowo, ya ketemu lagi kader PDIP yang lain yang lebih muda, ya, dan ini yang memang sangat terasosiasi dengan Pak Jokowi karena merupakan anak Pak Jokowi sendiri gitu. Bang, tapi begini, kita tahu bahwa Pak Jokowi ketika dalam sebuah acara besar PDIP mengatakan mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan pada saat itu kita ingat, Pak Jokowi itu mendesain baju khusus untuk Ganjar Pranowo sebagai baju kampanyenya, baju putih dengan garis-garis hitam. Katanya desain dari Pak Jokowi. Lantas kenapa tiba-tiba berubah mendukung Prabowo Subianto, tidak lagi di PDIP, sampai akhirnya kita lihat sebuah statement ini, ada pernyataan kecewa dari Hasto Kristianto dari PDIP yang menyatakan bahwa rasa-rasanya seperti sedang terluka perih. Jokowi dan keluarga tinggalkan kami. PDIP betul-betul merasa sakit hati sekali tampaknya, Bang. Ya itu kompleks masalahnya. Di satu sisi ini ada wilayah yang terlalu luas dimiliki oleh presiden karena presiden juga kepala negara selain kepala pemerintahan. Kepala negara itu luas. Jadi misalnya dia menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan mendukung juga Mas Ganjar. Suatu hari dia bilang kita dukung ketiga-tiganya demi kebaikan bangsa. Itu adalah wilayah luas dari seorang presiden, ya, sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara. Cakupannya luas, lingkupnya luas karena dia harus menjaga harmoni di antara orang-orang yang sedang bertarung kan begitu. Jadi saya kira karena itu nggak bisa kemudian dipersempit seorang presiden itu hanya sebagai kader partai karena pada dasarnya dia adalah pemimpin negara, pemimpin dari seluruh kita. Bahkan sebagai kepala negara, dia itu juga memimpin lembaga negara, dia juga legislatif, dia juga memimpin yudikatif, dia juga memimpin eksekutif gitu loh. Sehingga ruang besar ini tidak bisa kita sederhanakan dengan mengatakan ditinggal atau dan sebagainya lah kira-kira begitu. Presiden masih ada di situ, tugas dia tinggal satu, dia atur supaya transisi ini berjalan dengan baik. Tanggal 1 Oktober parlemen dilantik, tanggal 20 Oktober tahun depan presiden dan wakil presiden dilantik. Dan tentu dia ingin apa yang sudah dia canangkan dan dia sudah mulai kerjakan itu tidak dihentikan. Dan itu Memang juga ada diantara, ancaman, Bang, apa yang sudah dijalankan Pak Jokowi ini tidak akan dijalankan kalau Pak Jokowi tidak mendukung Prabowo Subianto ataupun juga mengusung putranya jadi wakil presiden. nah itu dia, akhirnya Pak Prabowo memiliki kekuatan itu. Pertama-tama karena dia adalah hasil dari rekonsiliasi 2019. Yang kedua, dia yang nampak paling loyal untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kereta api cepat, IKN, hilirisasi. Bahkan untuk hilirisasi dugaan saya, Pak Prabowo dari awal bersama Pak Jokowi ngotot dengan hilirisasi. Ketika lobby-lobby para eksportir sumber daya alam, eksportir bahan mentah, hebat sekali di negara kita ini, sehingga selama ini hilirisasi tidak pernah sanggup kita bikin, padahal ini adalah fondasi Memang bagi ada industrialisasi. kekhawatiran, Bang, kalau misalkan yang menjadi Presiden Ganjar Pranowo, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak akan berlanjut? Faktanya karena diduga Pak Ganjar dikendalikan oleh kelompok lain yang boleh jadi tidak utuh dia bisa Siapa menjalankan. kelompok lainnya? Dugaannya siapa? Kita tidak bisa hindari bahwa di antara calon-calon ini memang Pak Prabowo yang kelihatan paling independen ya. Karena dia kan ketua umum, pada saat yang bersamaan dia juga adalah calon presiden. Jadi dia punya tingkat independensi yang paling tinggi gitu. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan Pak Jokowi juga melihat Pak Prabowo selama ini kalau ngomong sama saya nggak pernah lain di depan lain di belakang. Sementara calon lain ini kok bisa nelikung saya. Siapa, Bang, yang gitu. nelikung, Bang? Banyak sudah orang yang ngomong ya. Tapi misalnya program Pak Jokowi, misalnya menyelenggarakan Piala Dunia, misalnya kayak begitu, itu tiba-tiba dibatalkan. Oh, jadi di situ momennya Pak Jokowi akhirnya sudah di awal 2020 menyatakan nanyain Prabowo mau jadi presiden apa enggak. Tapi ketika konflik ataupun masalah Piala Dunia yang batal dilaksanakan,
di sebuah kota di Indonesia, di situ mulainya. Akhirnya Pak Jokowi Saya nggak bisa memutuskan Prabowo memasuki Subianto yang semua ia dukung. wilayah yang mungkin menjadi kontroversi ya. Tapi yang kita bisa baca hanya soal-soal di ruang publik. Oke. Di mana presidensialisme kita itu sering diterpedo. Saya sendiri merasa dan melihat begitu. Presidensialisme itu diterpedo oleh adanya kaki tangan partai politik di dalam pemerintahan. Yang menurut saya memang itu tidak sehat. Ke depan itu kita harus menyadarkan partai politik untuk stay di dapur. Jangan terlalu banyak bermain di infrastruktur negara dari belakang gitu. Apalagi kalau infrastruktur negara itu namanya infrastruktur keamanan, itu tidak boleh sama sekali. Nah, dugaan saya dan saya lihat juga ya, Pak Jokowi itu sering melihat bahwa ada pemain-pemain di luar dirinya yang secara prerogatif sebenarnya diberikan hak oleh konstitusi untuk mengontrol jalannya negara, tapi tiba-tiba di belakang sana ada pemain-pemain yang rupanya kemudian dia lihat loyalitasnya ada kepada pihak luar, kepada partai politik dan kepada pihak-pihak lainnya yang Pak Jokowi menurut saya juga kecewa. Saya pernah berkali-kali ngomong sama Pak Jokowi tentang adanya lembaga-lembaga negara yang dikendalikan dari belakang. Saya ngomong terang-terangan sama beliau, dan beliau tarik napas panjang soal itu. Nah, menurut saya ini juga harus introspeksi ya. Menarik ini. Abang mengatakan ada lembaga-lembaga negara yang dikendalikan. Apa lembaga negaranya? Siapa yang mengendalikannya? Saya nggak mungkin sebut satu persatu ya, karena itu obrolan saya di depan presiden ya. Tetapi saya membuat catatan-catatan yang memang nampak kasat mata. Gitu. Apa yang kasat mata? Kalau kasat mata boleh dong kita dikasih tahu. Saya melihat itu sebagai pengawas pemerintah pada waktu itu, campur tangan partai politik kepada beberapa lembaga strategis itu kuat sekali. Menurut saya ini harus diakhiri di masa yang akan datang. Apa misalnya Partai lembaga politik strategis tidak boleh ya, bahkan nanti harus dibatasi. Ada banyak lembaga negara yang partai politik tidak boleh lagi bermain di situ. Sebab kalau kader partai politik masuk kepada lembaga-lembaga itu, nanti kader-kader partai politik itu dikendalikan dari belakang. Ya, banyaklah ya, nanti bisa diidentifikasi ya siapa saja sih yang di dalam jabatannya sebagai pejabat negara keluar mendapatkan SK dan penunjukan dari presiden, tapi dia sering terlalu kelihatan sebagai orang politik. Itu tidak boleh itu. Siapa sih, Bang? Dalam presidensialisme semua menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Sekali lagi, ketika loyalitas kita kepada presiden itu dimulai, seluruh loyalitas kita Tapi kepada kan memang partai ada politik harus dihentikan. sejumlah menteri yang berasal dari partai politik, Bang. Makanya tidak boleh mendua. Jadi seorang nanti kalau kita menjadi menteri, padahal kita adalah kader partai, kita bersumpah kepada rakyat bahwa loyalitas saya hanya kepada presiden. Loyalitas kepada partai politik harus dihentikan.